Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil azim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berikut kita akan masuk kepada hukum nun sukun dan tanwin yang berikutnya. Yang pekan lalu kita sudah mempelajari ya hukum nun sukun dan tanwin, yaitu ikhfa, yang artinya samar-samar. Untuk saat ini kita akan masuk lagi kepada hukum berikutnya, yaitu hukum idgham bi gunnah. Hukum nun sukun dan tanwin itu ada 4, kita kemarin sudah pelajari, ya, ada 4. Ada izhar, ada iqlab, ada idgham, ada ikhfa terakhir. Kita sudah pelajari ikhfa yang pertama, lalu kemudian sekarang kita akan masuk ke idgham bi gunnah. Apa itu idgham bi gunnah? Idgham ini artinya masuk atau memasukkan. Sedangkan bi gunnah ini berarti dengung. Jadi masuk dengan dengung atau masuk disertai dengan dengung. Apa yang masuk disertai dengung? Yaitu nun sukun atau tanwin, ya, dileburkan, dimasukkan ke huruf ya, ke huruf nun atau mim atau waw. Ke salah satunya ketika bertemu ya, maka nun sukun itu sudah tidak terdengar lagi. Yang hanya terdengar adalah suara dengungannya saja. Ya, ini ya, nun, mim dan waw. Jadi istilahnya idgham bi gunnah adalah memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin itu ke dalam huruf berikutnya. Ya, berikutnya berarti huruf berikutnya apa? Entahkah dia ya, ataukah nun, ataukah mim, atau waw. Kemudian ya, dengan menampakkan suara dengungan di hidung, lalu kemudian tahan sampai 2 atau 3 harokat. Ya, jadi tentulah dengungannya hukum nun sukun ini beda dengan ya panjangnya mat. Kalau panjangnya mat kita sudah tahu kalau 2 harokat itu 1 ayunan. A, ba, ta. Kalau dengungan sedikit agak berbeda, ya, dengungan kalau kita hitung 2 maka dia kurang panjang. Jadi makanya ada 3 harokat, ya, atau bahkan 4 harokat kalau menurut ketukannya. Ya, baiklah kita lihat. Karena di sini hukum idgham bi gunnah itu ada 4 hurufnya, yaitu ketemu ya, ketemu nun, mim dan waw, maka kita akan bahas satu-satu. Berikut adalah ketika nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan huruf ya, yang merupakan salah satu daripada hukum idgham bi gunnah. Kita akan coba bagaimana leburnya. Yang tadinya tulisannya liman yakhsha menjadi limay yakhsha. Limay yakhsha. Dileburkan kemudian disertai dengung. Saya bacakan lagi kembali. Limay yakhsha liqaumi ya'lamuna. Jadi semua yang bertanda merah ini adalah hukumnya nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya. Nun sukun ketemu ya, tanwin kasratan ketemu ya. Di sini nun sukun ketemu ya. Ya, jadi semua ini adalah contoh daripada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ya. Baiklah, kita akan coba bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau tanwin bertemu ya. Liman yakhsha liqaumi ya'lamuna. Wa man yubaddil liqaumi yatafakkaruna. Ay yunazzila liqaumi yu'minuna. Ya, tahan ya, setiap sini tahan. May yaqulu azanu yasma'una. Liman yasha'u arajulun yamshuna.
ayyattawafa falaki yasbahuna. Demikianlah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya. Berikut kita akan lihat huruf berikutnya. Contoh jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf nun. Kita lihat nunnya. Karena nun sukun atau tanwin ini ya berakhiran nun suaranya an, in, un, maka ketika ketemu nun lagi kita anggap sama saja. Ya, kita anggap sama saja hukumnya nun tasydid atau hukumnya gunnah. Jadi nun sukun atau tanwin ini ketika ketemu dengan huruf nun, maka dengungannya ditambah panjangnya, ya, ditambah panjangnya sehingga hukumnya menjadi sama dengan gunnah yang sudah kita pelajari. Baiklah, saya kasihkan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau tanwin bertemu nun. Min nazrin, ya ditahan. Min nazrin sultanan nasira. An nafsin azaban nukra. Min nafaqatin siddiqan nabiyya. Min nasibin yawma idzin na'imah. Min nakhilin yawma idzin nadhirah. Min nurin 'idhaman nakhirah. Apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan huruf nun, maka harus dibaca dengung seperti dengungannya nun tasydid selama 1,5 alif. Ini 1,5 alif, ini berarti 3 harokat. Baiklah, berikut adalah contoh jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim. Kita lihat, ya, karena mim merupakan salah satu daripada huruf idgham, ya. Ya, nun sudah tadi, mim, berikut mim, ya. Jadi ketika nun sukun ketemu atau tanwin ketemu dengan mim, maka hukumnya juga berubah menjadi ya idgham bi gunnah. Ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maksudnya bagaimana? Kita baca dulu. Apabila nun sukun atau tanwin berhadapan dengan mim, maka suara nun sukun atau tanwin masuk pada huruf mim dan harus dibaca dengan dengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Jadi bunyinya nun, tadi yang bunyinya nun, an, in, un, sekarang lebur, hilang, masuk ke huruf mim. Kita contohkan nih. Min ma'in. Min ma'in menjadi mim. Min menjadi mim. Jadi nunnya hilang. Min menjadi mim. Kita anggapkan seperti ini. Mim ma'in. Min mahilsin menjadi mim mahilsin. Demikian. Berikut Ustaz contohkan semua bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau tanwin bertemu mim. Mim ma'in sama dengan mim ma'in. Perhatikan di sini tidak ada bulatan seperti contoh di sebelah ini, ya. Karena tidak ada bulatan seperti ini, maka semua harokatnya dibaca. Ya, jadi ini seperti ini, min mahilsin dibaca aja seperti itu. Sodidin beda dengan yang ini karena ini dianggap kita wakaf padanya. Sehingga ketika kita wakaf maka dia dirubah menjadi sukun. Nazirum mubin, bukan mubinun lagi tapi mubin. Baik,
Mim mahisin nadhirum mubin. Mim ma'in sadidin fi dhalalim mubin. Mim ma'in mahinin. Mim ma'in mahinin azabum muhin. Min sulalatin min ma'in mahin. Perhatikan, min nun sukun ketemu sin di sini ikhfa ya. Jadi kita bacanya seperti ini. Min sulalatin, tanwin ketemu mim, ini idgham bigunnahnya. Nun sukun ketemu mim lagi juga idgham bigunnah. Tanwin kasratain ketemu mim juga idgham bigunnah. Seperti itu. Ustaz ulangi. Min sulalatin mim ma'in mahin. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Wahum fi ghaflatin mu'ridun. Qala innakum qaumun munkarun. Demikian adalah contoh nun sukun atau tanwin ketemu dengan huruf mim. Berikut adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf waw. Karena huruf waw ini adalah salah satu juga daripada huruf yang 4 tadi hukum idgham bigunnah. Ya, nun, mim, dan terakhir adalah waw. Ini semua hukumnya adalah idgham bigunnah. Kita baca. Apabila nun sukun berhadapan dengan huruf waw, maka suara nun sukun ya atau tanwin masuk pada huruf waw dan tetap dibaca dengung selama 3 harokat. Seperti itu. Ustaz contohkan. Min waraihi menjadi miwaraihi. Min waraihi menjadi miwaraihi. Min warasatin menjadi miwarasatin. Illan walazimmah menjadi illau walazimmatan. Mawaddatan warahmah menjadi mawaddatau warahmah. Leburkan tanwinnya lalu kemudian didengungkan di sini. Baiklah anak-anakku, Ustaz contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sukun atau tanwin bertemu waw. Min waraihi mawaddatan warahmatan. Min warasatin illa walazimmatan. Min waliyin rahmatan wahayyi. Min walin waziratu wizra ukhra. Min waraqin ashhurin wa ashra. Min wi'ai summan wa umyanan. Demikianlah pembacaannya, contoh daripada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf-huruf idgham bigunnah, yaitu nun, ya, nun, mim, dan waw.